Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata banu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Alhamdulillah, pagi ini kita dapat bertatap muka kembali walaupun melalui media video. Dan Bapak yakin anak-anakku hari ini selalu dalam lindungan dan keberkahannya. Sebelum itu, mari kita berdoa bersama. Ya Allah, jagalah anak-anak Indonesia dan keluarganya dari wabah yang memang datang ke Indonesia karena atas izin. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, perlu kita ketahui bersama, kenapa sih Allah mengizinkan wabah COVID-19 datang ke Indonesia? Walaupun pasti kita semua tidak ada yang mengharapkan wabah ini datang ke Indonesia. Baiklah anak-anakku sekalian, dari kalian Bapak yakin bisa menjawabnya. Karena kita termasuk golongan orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman itu hanya takut kepada azab Allah, bukan ujian atau musibah yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Dan orang beriman memiliki jawaban dari setiap musibah yang diberikan kepadanya. Atau bisa dibilang kita mendapatkan hikmah dari musibah yang diberikan kepada kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam firman Allah, Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 286. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Di atas menjelaskan bahwasanya Allah memberikan beban atau musibah kepada seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan harusnya kita pun banyak berdoa kepada Allah seperti ayat yang di atas, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Bapak mengajak kepada anak-anakku untuk tahu apa sih tujuan kita dihidupkan, agar kita semua dapat merapat maupun kembali kepada tujuan kita dihidupkan di muka bumi ini. Seperti ayat di atas yang Bapak bacakan tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Penting diketahui makna dari ayat yang barusan Bapak bacakan.
Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk sepenuhnya aktivitasnya itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Tujuannya hanya untuk ibadah, bukan yang lain. Apalagi orang Islam, jangan sampai ada yang ngaku Islam tapi tidak tahu memahami tujuan hidupnya. Karena kita lahir di bumi, Allah telah menegaskan arah hidup kita harus ke sini, bukan ke yang lain. Manusia, jin pun ibadah, tapi tidak usah dipikirkan bagaimana jin beribadah karena kita beda alam. Ibadah yang dimaksud adalah ibadah yang bersifat vertikal dan horizontal. Yang bersifat vertikal yaitu seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Sholat kita, bagaimana sekarang? Apakah masih disuruh-suruh orang tua? Atau sudah menjadi kebutuhan kita? Jika kita sengaja meninggalkan, akan berefek kepada jasmani dan rohani kita. Yuk semuanya kita sama-sama saling mengingatkan untuk selalu dekat dengannya. Karena kita semua mau mendapatkan ridhonya, kebahagiaan dunia akhirat yang diberikan oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku, mumpung Ramadan di rumah nih, kita ambil hikmahnya untuk banyak mencari referensi bagaimana sholat yang sesuai Al-Quran dan Sunnah, bagaimana wudhu atau tohara yang sesuai Al-Quran dan Sunnah. Adapun ibadah yang bersifat horizontal, yaitu berhubungan antara manusia dan makhluk hidup Allah yang lainnya. Bagaimana menjalin hubungan yang penuh rasa sayang dalam keluarga? Jawaban itu semua ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Misalnya, bagaimana adab anak terhadap orang tua, bagaimana orang tua terhadap anak, bagaimana orang tua mencontohkan bagaimana anak memberikan hal yang terbaik untuk kedua orang tuanya. Misal, orang tua memberikan instruksi untuk membatasi bermain gadget. Sebagai anak, apa yang harus dilakukan? Kalau ingin disebut ibadah, kalau dalam surat Al-Isra ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahum uffi. Maka anak itu tidak akan pernah berkata kepada orang tuanya, walaupun itu cuma Tapi ketika diinstruksikan untuk membatasi gadgetnya, maka dia akan lebih banyak untuk membantu orang tua. Kita jalankan sesuai tujuannya, maka Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan di dunia. Dan insya Allah akan selalu dalam tracknya atau dalam jalannya yang memang diberikan oleh Allah. Ini loh jalan yang lurus. Dan jika merasa keluar dari tracknya, perlu juga kita ingatkan akan sabda Rasulullah, apabila anak cucu Adam meninggal, maka hanya 3 yang akan dibawa mati atau dibawa meninggal. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah karena Allah, bukan sedekah karena lipulan atau karena yang lain. Seperti ingin membantu para tim medis Indonesia, orang-orang yang perlu dibantu di masa pandemik ini, dengan mentransfer uang ke salah satu lembaga seperti yang kita miliki saat ini, yaitu lembaga Lazismu. Niatkan karena Allah. Insya Allah sedekah yang kita berikan itu akan bermanfaat dan akan menjadikan saksi, dan akan menjadi saksi nanti ketika di yaumul hisab. Mereka yang akan menolong kita, amalan kita, sedekah kita akan menolong kita, meringankan dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Begitupun ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa ketika kita sebelum belajar maupun ingin mengajari adik kita, saudara kita, jangan lupa berdoa. Ya Allah, mudahkan hamba dalam menangkap pelajaran yang diberikan oleh guru, oleh orang tua, maupun oleh orang-orang sekitar hamba. Jadikan itu semua menjadi ibadah, ilmu yang bermanfaat bagi diriku. Dan yang ketiga adalah doa.
anak yang soleh. Doa anak yang soleh adalah doa yang dipanjatkan oleh anak yang benar-benar ikhlas dan selalu berbuat kebaikan. Baiklah anak-anakku, semoga kultum yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat dalam suasana pandemik seperti ini. Terus dekat dengan Allah, jangan pernah jauh sedikit pun dari Allah, karena itu akan memberikan efek yang luar biasa bagi kita. Entah kita akan galau, tidak nyaman, merasa boring di rumah, bosan. Tapi kalau dekat dengan Allah, orang yang beriman itu orang yang bijaksana, tidak dikit-dikit mengeluh. Bijaksana itu artinya berbuat baik kepada sekitarnya, berbuat baik kepada sekelilingnya. Semoga kultum saat ini dapat bermanfaat untuk kita semua, entah buat anak-anakku, keluarga, dan juga untuk Bapak sendiri khususnya. Tetap jaga kesehatan. Pesan Bapak, jangan tidur setelah sholat subuh, karena itu akan menurunkan daya ingat kita, sehingga kita mungkin akan cepat pikun dibandingkan orang tua saat ini. Yang kedua, jangan tidur antara setelah sholat asar sampai sebelum maghrib. Kenapa? Karena itu akan menurunkan imun yang ada dalam diri kita. Sedangkan saat ini kita harus menjaga imun dalam diri kita agar kita tidak mudah terkena penyakit. Usikum wa iyya ya nafsi bittaqwallah billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Salam buat orang tua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.